Dulu pejabat Indonesia ini berbicara tentang keadilan dengan mulut yang manis, tapi diam-diam menelan hak orang kecil dengan rakus. Kini, mulut itu bernanah, dipenuhi bau busuk dosa yang tak bisa lagi disembunyikan. Sementara cacing-cacing kelaparan menggali di kepalanya, mencari sisa-sisa kemanusiaan yang telah lama ia jual. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada pintu untuk kembali. Hanya penyesalan yang membusuk hidup-hidup di tubuhnya, hingga dunia pun menolak mengingat namanya. Di negeri yang tampak gemerlap oleh lampu-lampu pesta dan janji-janji manis, seorang pria bernama Juliari berdiri di puncak kekuasaan. Setiap langkahnya disambut tepuk tangan, setiap kata-katanya dipuja seperti sabda. Ia mengenakan jas mahal, tersenyum ramah, dan sering muncul di televisi, berbicara tentang nasib rakyat kecil dengan mata berkaca-kaca, seolah penuh belas kasih. Namun di balik wajah yang tampak mulia itu, tersembunyi hasrat gelap yang tak pernah kenyang. Juliari memandang jabatan bukan sebagai amanah, melainkan ladang emas yang harus dipanen sebelum musim berganti. Ia menganggap dirinya dewa kecil di atas rakyat jelata, berhak mengambil sedikit atau sebanyak mungkin dari apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Di balik senyum lebarnya, ada mulut yang sudah mulai basah oleh kerakusan. Di balik genggamannya yang erat kepada rakyat, tersembunyi jemari yang menghitung lembar demi lembar uang haram. Tak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya, sebuah lubang hitam mulai tumbuh, lubang yang suatu hari akan menelannya bulat-bulat, lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Juliari semakin lihai memainkan dua wajah. Di siang hari, ia mengunjungi pasar tradisional, menepuk-nepuk pundak para pedagang kecil sambil menjanjikan masa depan cerah. Tapi di malam hari, di balik dinding tebal kantornya, ia menggelar pertemuan rahasia. Di meja marmer mahal itu, ia dan para kroninya membagi jatah hasil pemotongan dana bantuan sosial, uang yang seharusnya menghidupi perut-perut lapar di pelosok negeri. Dengan tangan yang sama yang menandatangani surat janji bantuan, Juliari menulis angka-angka palsu. Setiap lembar kertas yang ia teken adalah lubang kecil yang makin membesar di dalam jiwanya, lubang yang tak pernah bisa ditutup lagi. Sementara itu, jauh di desa-desa yang tidak pernah dikunjunginya, rakyat kecil menunggu. Mereka percaya bahwa janji-janji manis itu nyata. Mereka tidak tahu bahwa harapan mereka kini bergantung pada seutas benang busuk yang bisa putus kapan saja. Di setiap malam penuh pesta anggur, di setiap tawa yang meledak di ruang-ruang rahasia itu, sebuah aroma busuk yang halus mulai merayap tanpa disadari. Aroma kehancuran yang perlahan akan membungkus seluruh hidup Juliari. Di sebuah desa kecil yang berdebu dan jauh dari pusat kota, Leila, seorang gadis kecil berusia 5 tahun, duduk di beranda rumah reyotnya, menunggu ibunya pulang membawa makanan. Perutnya kosong sejak pagi, matanya sayu, dan kulitnya mulai pucat kekuningan. Bantuan yang dijanjikan pejabat dari kota belum pernah sampai ke desa itu. Yang datang hanya kabar-kabar kosong yang makin hari makin menyakitkan. Malam itu, saat angin dingin bertiup dari sela-sela dinding bambu, tubuh kecil Leila menyerah. Ia merebahkan kepalanya di pangkuan ibunya, mengerang pelan seperti anak burung yang kehilangan sarang. Di detik terakhir sebelum napasnya berhenti, ia sempat berbisik lemah, "Bu, lapar." Dan bumi pun mencatat kematian kecil itu. Sebuah kematian yang lahir dari kerakusan orang-orang, yang bahkan tak pernah tahu nama Leila. Pada saat yang sama, jauh di gedung megah, Juliari tertawa keras di balik dinding rapat, mengangkat gelas kristalnya dalam pesta kemenangan, tanpa pernah tahu bahwa satu jiwa kecil telah padam akibat tangan kotornya. Malam itu, setelah tubuh kecil Leila dikuburkan dalam liang tanah yang dangkal, para ibu tua desa berkumpul di bawah langit yang pekat tanpa bintang. Mereka membentuk lingkaran di tengah lapangan, mengangkat tangan keriput mereka ke udara, dan mulai melantunkan doa-doa yang sudah lama tertahan. Bukan doa untuk meminta rezeki lagi, bukan permohonan panjang umur. Malam itu, doa mereka adalah ratapan yang berubah menjadi kutukan. Dengan air mata yang mengering di pipi, mereka memohon agar siapapun yang memakan hak anak-anak kecil itu, siapapun yang tertawa di atas penderitaan mereka, ditimpa pemusukan sebelum sempat menikmati hasil kejahatannya. Angin berdesir aneh, membawa aroma tanah basah bercampur amis yang menusuk hidung. Dari celah awan, rembulan tampak redup dan menguning, seolah ikut menyaksikan doa yang membusuk itu terbang menembus langit, mencari pemiliknya. Tak seorang pun dari para ibu itu tahu bahwa di tempat jauh, di gedung gemerlap itu, sebuah pesta baru saja dibuka dengan anggur merah dan daging panggang. Pesta yang akan menjadi pesta terakhir bagi salah satu tamunya, Juliari. Di tengah riuh pesta mewah yang digelar untuk merayakan kesuksesan proyek sosial, Juliari berdiri di tengah kerumunan, mengangkat gelasnya tinggi. Musik mengalun, lampu kristal berkilau, dan meja-meja penuh dengan makanan berlimpah kontras.
tajam dengan perut-perut kosong yang ia abaikan. Namun saat malam semakin dalam, Juliari mulai merasakan sesuatu yang aneh di tenggorokannya. Seperti ada sesuatu yang lengket, licin, dan berbau busuk menempel di langit-langit mulutnya. Ia meneguk anggur, tapi rasa anyir tak kunjung hilang. Ia menyantap daging panggang, namun justru merasakan seperti memakan lumpur basi. Panik, ia berlari ke kamar mandi mewah di ujung ruangan, menatap cermin dengan napas memburu. Dari sudut mulutnya, cairan kehijauan mulai merembes perlahan, berbau amis seperti bangkai yang membusuk di bawah matahari. Dengan gemetar, ia membungkuk ke wastafel dan memuntahkan cairan hitam pekat bercampur. Sesuatu yang bergerak cacing-cacing kecil, berlendir, yang berdesak-desakan keluar dari tenggorokannya. Tapi saat ia mengangkat wajah, cermin hanya memantulkan sosok dirinya yang tetap tersenyum. Seolah-olah kejatuhannya baru saja dimulai. Pagi hari setelah pesta, Juliari mencoba beraktivitas seperti biasa. Ia mengenakan jas mahalnya, memoles wajah dengan riasan tipis untuk menutupi pucat yang tak wajar. Tapi saat ia membuka mulut untuk memberi pidato di hadapan wartawan, semua orang membeku. Dari sudut bibirnya, cairan nanah kuning kental mulai merembes perlahan. Bau busuk yang menusuk langsung memenuhi ruangan, membuat beberapa orang muntah di tempat. Juliari mencoba berbicara, tapi setiap kata yang keluar membawa serta tetesan nanah menetes ke mikrofon dan meja podium, mengeluarkan suara plok-plok menjijikan. Wajah-wajah yang sebelumnya memujanya kini berbalik ngeri. Wartawan tak lagi mengangkat kamera. Mereka menutup mulut dan mundur ketakutan. Dalam ketakutan dan kebingungan, Juliari melarikan diri ke dalam mobil dinasnya. Tapi bahkan di ruang tertutup itu, bau busuk dari mulutnya sendiri membuatnya terbatuk-batuk. Memuntahkan lagi cairan berlendir bercampur larva kecil yang bergeliat. Saat ia melihat ke kaca spion, sesuatu menghantam dadanya. Matanya sendiri mulai tampak keruh, dan kulit wajahnya perlahan kehilangan warna, mengelupas tipis seperti kertas basah. Malam itu, Juliari mencoba tidur di kamarnya yang mewah, berharap semua kejadian mengerikan itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi rasa gatal yang mengerikan mulai merambat dari kulit kepalanya. Mula-mula hanya sedikit, seperti gigitan nyamuk. Tapi dalam hitungan menit, rasa gatal itu berubah menjadi siksaan yang tak tertahankan. Dengan panik, ia menggaruk kepalanya. Rambut-rambut rontok berguguran, menempel di tangannya yang kini berlumur darah dan nanah. Dari luka-luka kecil yang menganga, muncullah makhluk-makhluk mungil berwarna putih, keabu-abuan cacing-cacing hidup yang menggeliat, mencari jalan keluar dari bawah kulit kepalanya. Juliari berteriak, membanting dirinya ke cermin. Ia memandang pantulan dirinya sendiri, kulit kepalanya tampak sobek-sobek, seperti ladang busuk yang dilubangi serangga. Cacing-cacing itu merangkak, masuk ke telinga, ke sudut mata, ke dalam lubang hidung. Mereka mencari rumah baru, menggerogoti tubuhnya perlahan dari dalam. Dan di tengah jeritannya yang menggema dalam ruangan, tidak ada satupun manusia yang datang menolong. Tidak satupun, karena malam itu, dunia telah membalik punggungnya kepada Juliari sebagaimana dulu ia membalik punggung kepada jeritan. Anak-anak kecil yang lapar, dengan tubuh lemah dan wajah yang dibalut perban tebal untuk menutupi luka-lukanya. Juliari tetap memaksa datang ke kantornya. Ia berharap bahwa setidaknya di tempat kekuasaan itu, ia masih memiliki wibawa. Namun begitu ia melangkahkan kakinya ke lobi megah, sesuatu terasa berbeda. Para pegawai yang biasa menyapanya dengan hormat kini membuang muka, mundur perlahan. Bahkan ada yang melarikan diri, terbirit-birit begitu mencium bau busuk yang membuntutinya. Pintu ruang rapat yang hendak ia masuki, menutup sendiri di hadapannya dengan dentuman keras. Seolah-olah gedung itu sendiri muak melihatnya. Dinding-dinding kantor yang biasanya putih bersih kini tampak retak-retak, merembeskan noda hitam seperti darah basi. Karpet mewah yang diinjak Juliari terasa lembek dan basah, meninggalkan bekas langkah-langkah berlendir setiap ia melangkah. Di balik jendela kaca, ia bisa melihat pantulan dirinya, sendiri bayangan samar dari sosok, dengan kepala berbelatung, wajah tanpa bentuk, dan mulut bernanah yang menganga diam-diam, seolah ingin menelan dirinya sendiri. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi, bahkan gedung yang dibangun dari hasil kecurangan itu kini menolak keberadaannya. Malam itu, setelah diusir tanpa kata dari kantornya sendiri, Juliari terkunci di dalam ruang kerja pribadinya. Entah bagaimana, semua pintu tertutup rapat. Telepon tak lagi berfungsi. Lampu gantung di langit-langit berayun perlahan, mengeluarkan suara decit aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar angin yang bergerak di ruangan itu. Dinding-dinding mulai berdenyut pelan, seperti daging hidup yang bernapas. Dari sela-sela lantai marmer, cairan hitam berlendir mengalir, memenuhi ruangan dengan bau anyir menusuk. Di tengah kekacauan itu, dari retakan-retakan dinding,
Wajah-wajah mulai muncul, wajah Lela, wajah para ibu tua, wajah para petani, buruh, dan anak-anak kecil yang haknya pernah ia telan. Mereka semua menatap Juliari dalam diam, dengan mata kosong dan penuh dendam. Tak ada suara, hanya tatapan yang menusuk lebih dalam daripada 1000 pisau. Ketika Juliari berusaha berteriak meminta maaf, mulutnya hanya memuntahkan cacing-cacing busuk yang tumpah ke lantai, menggeliat seperti laut hidup. Tubuhnya mulai membungkuk, kakinya lunglai, dan saat ia jatuh berlutut di tengah ruangan, cacing-cacing itu mulai menelan tubuhnya perlahan memakan daging, melilit tulang, hingga ia hampir tidak berbentuk lagi. Dalam remang terakhir kesadarannya, Juliari sadar. Ia tidak sekadar dihukum, ia dihapus dari dunia, sedikit demi sedikit, oleh dosa-dosanya sendiri. Ketika pagi datang, ruangan tempat Juliari terkunci berubah menjadi kubangan lumpur busuk. Tidak ada lagi lantai marmer. Tidak ada lagi meja megah, hanya lautan nanah, darah, dan makhluk-makhluk kecil tak berbentuk yang menggeliat di permukaannya. Juliari, yang dulu berjalan angkuh di koridor kekuasaan, kini terkapar tak berdaya. Mulutnya membengkak, bibirnya pecah-pecah dan bernanah, menutup seluruh rongga sehingga ia bahkan tidak bisa lagi berbicara, apalagi menelan. Setiap kali ia berusaha membuka mulut untuk berteriak, hanya suara basah yang keluar gemercik, cairan busuk dan desisan belatung-belatung kecil yang berebut keluar dari tenggorokannya. Perutnya kempis, tubuhnya mengering seperti bangkai yang terjemur, dan setiap napas yang ia ambil, bukan udara yang masuk, melainkan bau busuk dari dosanya sendiri, memenuhi paru-paru hingga membuatnya tersedak dalam siksa tanpa akhir. Di dalam kepalanya, Juliari mendengar suara tawa kecil, bukan tawa manusia, melainkan tawa bisu dari dosa-dosa yang pernah ia anggap sepele. Kini ia tidak bisa lagi menelan apapun, bahkan sekadar udara untuk bertahan hidup. Dunia yang dulu ia kunyah dengan rakus, kini membalas dengan menutup setiap celah kehidupan di tubuhnya. Malam itu, ketika bayangan mulai menelan ruang kerja yang kini menyerupai kubangan neraka, Juliari merangkak menuju cermin besar yang tergantung di dinding retak. Dengan tubuh penuh luka dan nanah, ia berusaha melihat wajahnya, ingin memastikan bahwa dirinya masih ada, masih nyata. Namun ketika bayangan itu muncul, yang tampak bukan lagi manusia, wajah Juliari telah menghilang. Yang terpantul hanyalah sesosok makhluk menjijikan, daging membusuk tanpa bentuk, kepala menggelembung dengan puluhan lubang kecil tempat cacing-cacing berlendir keluar masuk bebas. Tak ada mata, tak ada mulut sejati, hanya lubang-lubang hitam yang terus merembeskan cairan busuk. Juliari berteriak atau mencoba, namun tak ada suara keluar. Cermin itu mulai bergetar, dan dari dalam permukaannya, wajah-wajah para korban muncul satu persatu, mengutuknya dalam diam. Dalam ketakutan dan keputusasaan, Juliari menghantam cermin itu dengan sisa kekuatannya. Tapi setiap pecahan yang jatuh ke lantai justru memperlihatkan lebih banyak bayangan dirinya, ribuan sosok tanpa wajah, tanpa suara, tanpa ampun. Malam itu, di antara retakan-retakan terakhir, Juliari akhirnya sadar. Ia tidak lagi di dunia manusia. Ia telah menjadi bagian dari kutukan yang ia lahirkan sendiri, abadi di antara bisikan dendam dan bau busuk dosa yang tak pernah hilang. Keesokan paginya, kantor megah tempat Juliari bekerja tampak sunyi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Para pegawai yang datang pagi itu hanya menemukan pintu ruang kerja Juliari terbuka lebar, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hingga membuat mereka terhuyung mundur. Di dalam, tak ada tubuh, tak ada jas, tak ada sisa manusia. Yang tersisa hanya lantai penuh retakan, berlendir, dan di tengah-tengahnya tumbuh satu batang tanaman aneh, sekilas mirip bunga, tapi kelopaknya hitam legam seperti arang, dan di sekitarnya beterbangan lalat besar dengan suara dengung memekakan telinga. Dari bunga itu, bau amis, nanah, dan darah perlahan memenuhi seluruh ruangan. Para pegawai yang terlalu lama menatap bunga itu mengaku melihat sesuatu di kelopaknya. Wajah-wajah kecil menangis dalam diam, seolah-olah tumbuhan itu menampung semua jiwa yang pernah dikorbankan demi kerakusan Juliari. Sejak hari itu, ruang kerja tersebut dikunci rapat. Tak seorang pun berani lagi menyentuhnya. Tak seorang pun berani lagi menyebut nama Juliari dengan suara keras. Dan di setiap malam berangin, dari balik dinding kantor tua itu, kadang terdengar bisikan-bisikan samar suara. Ribuan cacing merayap di bawah lantai, membisikkan satu kalimat berulang-ulang. Apa yang kau telan, akan menelanmu kembali.